Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPS kelas 7E akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banten, ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Sumber kekuatan Kerajaan Banten berasal dari beberapa faktor, antara lain perdagangan Banten terletak di jalur perdagangan strategis, terutama dengan kedatangan kapal-kapal dari seluruh dunia di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi kerajaan. Kekuatan militer, Kerajaan Banten memiliki pasukan militer yang kuat, memungkinkan mereka untuk mempertahankan wilayahnya dan berperang dalam persaingan dan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Peta geografis, posisi geografis Banten yang strategis di sekitar muara sungai Cibanten memberikan keuntungan dalam kontrol perdagangan dan transportasi laut. Pertanian, wilayah sekitar Banten juga subur dan mendukung pertanian, memberikan sumber daya bagi penduduk dan kerajaan. Kerjasama dan Kesultanan Cirebon, Kerajaan Banten memiliki hubungan dengan erat dengan Kesultanan Cirebon yang membantu memperkuat posisinya dalam jaringan politik dan ekonomi di Jawa Barat. Sumber daya ekonomi, militer dan politik ini membantu membangun dan memelihara kekuatan Kerajaan Banten selama masa pemerintahan. Masa pemerintahan Kerajaan Banten melibatkan beberapa sultan yang memimpin kerajaan ini. Beberapa sultan yang memerintahkan antara lain Sultan Maulana Hasanuddin. Ia adalah pendiri Kerajaan Banten pada awal abad ke-16 dan diangkat sebagai sultan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Sultan Maulana Yusuf, putra dari Sultan Hasanuddin, ia menggantikan ayahnya dan melanjutkan pemerintahan serta pembangunan kerajaan. Sultan Agung Tirtayasa merupakan sultan yang terkenal dalam sejarah Banten. Ia memerintahkan pada abad ke-17 dan dikenal karena menghadapi konflik dengan VOC Verenigd Insect Compens, perusahaan dagang Belanda. Periode pemerintahan Kerajaan Banten ditandai dengan perjuangan politik dan ekonomi, terutama dalam interaksi dengan kekuatan asing seperti Belanda. Konflik pada VOC pada abad ke-17 mengakibatkan jatuhnya Kerajaan Banten di bawah kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1682. Kisah akhir kerajaan. Saat Kerajaan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683, Banten mampu menjadi pusat perdagangan dan dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, serta Maluku. Sultan Ageng Tirtayasa yang ingin memperluas daerah kekuasaannya mendapat hambatan dan dihalangi VOC yang bermarkas di Batavia. Untuk memuluskan langkah VOC, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji ditugaskan untuk menggantikan kedudukan Kerajaan Banten karena kejayaan Sultan Banten tentu tidak menyenangkan VOC, sebab VOC selalu berusaha menguasai Kerajaan Banten. VOC berhasil membujuk Sultan Haji sehingga ia berselisih paham dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam menghadapi perlawanan dengan ayahnya, Sultan Haji meminta bantuan dari VOC. Kemudian sebagai imbalan, Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Peninggalan Benteng Sleweji, Danau Tasikabi, Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Masjid Agung yang ada di Banten, Meriam Ki Anuk, dan Vihara Avalokitesvara.
Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.